maksud Mas Agung untuk menginjili siapapun termasuk makhluk seperti itu. Nah, ini pendekatan akalnya ini yang perlu dipahami. Caranya menginjili itu kan memberitakan kabar gembira gitu ya kan? Ya. Kan kabar gembira sesuatu itu dengan caranya kondisi mana kita menginjili makhluk-makhluk yang lain, ya maka kita harus berbicara kepada kumpulan ayam, kumpulan king, bahkan kepada makhluk kan jin juga termasuk makhluk, setan juga makhluk, ya penunggu-penunggu makhluk, semua itu harus dibacakan Injil. Bukan begitu Mas Agung? Iya, betul sekali, tepat. Itu dia. Gimana Bang Yusuf, puas? Ya Bang mau Yusuf. gimana lagi Guru dah. Ya mau gimana lagi. Jawabannya seperti itu ya sudah lah gitu. Yeah. Itu kan keimanan mereka, kita nggak bisa bantah-bantah. Kalau menurut mereka seperti itu ya ya sudah lah. Orang kan bisa berpikir. Ya itu gunanya loh. Ya pikir. Lanjutkan. Jadi ayat-ayat mana saja yang dibacakan kepada, taruhlah misalnya ini kita di kebun binatang nih, kita memberitakan Injil kepada kumpulan sapi atau itu ayat-ayat mana saja Mas Agung yang dijadikan sebagai acuan untuk diberitakan kepada mereka? Ya seperti apa aja yang dalam kitab. Apa aja yang dalam Alkitab, bisa contohnya aja ya. Tentang pengajaran yang Yesus berikan, terus dan sebagainya, bisa diinjili. Oh gitu. Jadi apakah hewan-hewan ini juga ada perintah untuk diarahkan ke gereja untuk beribadah? Enggak juga sih. Oh, tapi perintahnya untuk disampaikan Injil itu gimana? Menyampaikan itu ya dalam arti gini. Semua orang bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Bahkan makhluk-makhluk yang mengerti juga bisa diajarkan. Seperti itu tanggapan saya. Ya itu dia, maksudnya misalnya nih kita ada di kandang sapi, kita mau menginjili mereka. Tujuan daripada penginjilan itu agar orang ini mendengarkan berita baik dan mereka memperoleh hidup yang kekal, kan gitu. Yeah. Nah, bagaimana kemudian mereka makhluk ini bisa memperoleh hidup yang kekal kalau mereka tidak melakukan apa yang seperti manusia lakukan? Dalam hal ini Kristen itu kan nyanyi gitu ya kan, memuji-muji Yesus gitu. Nah, bagaimana dengan hewan? Apakah mereka punya nyanyian sendiri? Misalnya malam kudus. Apakah malam kudus bagi anjing misalnya malam guguk? Apakah seperti itu atau seperti apa gitu? Saya juga bingung gitu. Ya itu tadi kan udah dijelasin ya, apa namanya, cara penyampaiannya itu seperti apa tentang mereka itu ya, apa ya, kok ngeblend jadinya. Ya seperti itulah, bisa disampaikan tidak sesuai bahasa ya, disampaikan sesuai bahasa mereka. Misalnya nyanyi kudus mungkin bisa dia sambil menggonggong atau mengeong, sebagainya. Gitu ya. Kalau ayam juga bunyi ayam gitu ya kan? Ya seperti itulah. Nah, apakah di antara sapi ini harus ada di golongan sapi yang menjadi pendeta? Misalnya pendeta dari golongan sapi atau pastor. Jangan melebar lah. Tawa aja. Atau tetap aja manusia yang
tetap aja manusia yang menginjili mereka, atau ada di antara kalangan sapi itu yang diangkat menjadi pastornya gitu? Ya, ini kan pertanyaan logika gitu, Pak Agung. Kan kita wajar bertanya, karena ayatnya berbunyi seperti itu. Kabarkanlah Injil ke segala makhluk. Wah, yang saya bingung itu keulat dulu gimana juga. Kalau sesuai hewan ya, misalnya Anda mempunyai anjing. Nah, anjing Anda itu ada 5 apa 10. Nah, di antara 10 itu pasti ada yang jadi nabinya. pemimpin, ya. Suatu jadi ketuanya. Jadi kayak apanya lah. Ya, seperti itu. Jadi bisa mengayomi lagi. Membimbing yang lainnya. Memberikan contoh. Ya, contoh, ya seperti itu. Ketua geng. Nah, mereka yang misalnya sapi-sapi ini yang percaya, kan di situ di Markus 16 dikatakan mereka yang percaya akan mendapatkan tanda-tanda. Nah, apakah sapi-sapi ini yang telah percaya terhadap penginjilan yang dilakukan oleh pendeta dari seekor sapi, itu juga akan memiliki tanda-tanda ini? Misalnya minum racun bisa mengobati sapi yang sakit, sesamanya sapi gitu. Waduh, Bang, permainan logika nggak begitu juga kali, Bang. Loh, ini kitab suci loh. Ini bukan logika, kan ceritanya beritakan Injil ke seluruh makhluk. Nah, ketika contoh begini, Bang, kalau misalnya kita menggarisbawahi beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Contoh, Abang punya ayam 10. Abang cukup kasih makan ayam tiap pagi dan sore itu udah cukup, karena kan Injil cuma mengabarkan memberikan kabar gembira. Nah, itu sebagai kabar gembira untuk ayam. Makan aja mereka udah cukup gembira gitu. Berarti ada dalilnya. Berarti ada dalilnya gitu. Lah kan tadi Abang bilang itu dalilnya. Berikan apa tadi? Iya, beritakan ini Injil ini yang mana maksudnya? Injil yang mau diberitakan itu yang mana? Kan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Saya tahu. Kalau di Quran begitu, Bang. Quran ya kabar gembira untuk orang-orang beriman gitu. Nggak tahu kalau di. Sebentar dulu, ini Pak Imran El Rosadi ini baru ya? Baru banget, baru 1 hari. Baru banget. Dari mana? Dari Islam? Belum diinjilin dia ini. Dari Islam aku. Dari Islam? Oh iya, Bapak tunggu dulu sebentar ya. Ini Bang Juma sama Bapak siapa tadi yang ngomong lagi berdua dulu, Pak. Selesai dulu. Nanti kalau ada ini gantian ya. Tunggu ya. Silakan Bang Juma dan Bapak siapa tadi? Kita teruskan dulu. Masalahnya kan aku yang bawa tema tadi sesuai saran Bunda gitu. Bener lanjutin. Saya mau dengar logikanya itu seperti apa begitu. Nah, ini masalahnya ke ulat bulu gimana? Terus ke tumbuhan gimana cara ngomong Injilnya gitu? Itu tadi sudah diterangkan kan. Emang kita dengar bahasa ulat bulu gitu. Jadi sapi-sapi ini juga memiliki tanda-tanda kalau mereka percaya terhadap penginjilan. Ya, itu. Nah, alangkah baiknya kalau pembuktian minum racun tidak mati kita buktikan kepada sapi yang sudah diinjilin. Gimana? Kalau sapinya teler berarti ayatnya ada masalah. Tapi kalau sapinya tetap aja sehat walafiat sementara sudah dikasih minum racun, berarti ayatnya ini ayat yang betul-betul firman Tuhan. Gitu. Tapi coba deh, Mas Agung jelasin, apakah memang di dunia ini sudah ada gereja yang dikhususkan untuk makhluk-makhluk selain daripada manusia? Kayaknya sih belum. Berarti amanat ini tidak dijalankan? Yang bukan nggak dijalankan. Tetapi banyak
orang yang belum mengerti lah. Kalau Agung sendiri udah ngerti. Kenapa ya tersebut bisa mengatakan beritakanlah segala makhluk. Nah itu kan perintah. Itu perintah atau bukan? Iya, perintah. Karena di dalam Alkitab seperti itu. Kalau tidak dijalankan perintah itu dosa nggak? Sebenarnya dosa kalau pakai logika. Nah, Mas Agung udah pernah nginjilin apa? Sapi, ayam, kodok, atau apa gitu? Ikan. Oh, ikan. Ayat mana yang Mas Agung bacakan? Semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu ikannya di laut atau di kolam atau di akuarium? Akuarium lah. Oh, Di laut. mereka juga bilang haleluya. Ya. Oh, baguslah. Jumaya dada aja. Astagfirullah. Mas Agung kan yang ngomong sudah pernah nginjilin ikan gitu. Jadi ikannya nggak pernah diajak ke gereja, Mas Agung. Itu gerejanya di situ. Oh, di situ. Iya. Nggak ada niatan panggil Bambang Nurstena untuk bacakan Injil di depan mereka gitu. Cuman cuap-cuap saja mereka. Oh, tapi Mas Agung ngerti bahasanya apa mereka itu? Ya sebenarnya bahasanya sih ngerti. Oh, ya. Mas Agung. Kalau nginjilin tumbuhan gimana? Itu tumbuhan nggak bisa jalan ke gereja itu gimana tuh? Ya ibadahnya di situ aja. Jadi lagunya sopai-sopai gitu ya, lagu-lagu apa gitu. Jangan ketawa dong, jangan ketawa gitu. Enggak, aduh, gak tahan saya tutup mic dulu. Jadi ini kalau menurut Agung, perintah untuk menginjilin, kalau tidak dilaksanakan maka upahnya adalah dosa. Nah, yang saya ingin tanya, kenapa tidak ada pembesar Kristen yang mendirikan gereja khusus untuk makhluk lain selain daripada manusia gitu. Padahal ini adalah perintah yang sangat krusial. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya belum pernah melihat ada sapi yang dihukum karena dia tidak percaya kepada Injil. Atau memang sudah ada sapi yang pernah dihukum? Mas Agung. Kalau sapinya nakal ya dihukum. Hukuman kayak mana itu, Mas? Ya contohnya kalau orang Jawa itu dipecuti. Maksudnya tidak naik kelas gitu? Kan. Dipukuli sapinya kalau tidak nurut. Oh gitu. Ya. Tidak nurut mengikuti Injil atau tidak nurut karena diperintah bajak sawah? Ya dua-duanya. Oh gitu. Lucu ya. Ada niatan nggak membuat gereja yang khusus isinya sapi, ayam gitu? Ada. Itu khusus tempat khusus mereka. Oh, ada rencana gereja dibuat untuk khusus binatang-binatang ini? Sudah aku buat. Oh sudah. Gereja apa namanya? Ya? Gereja apa? Walang Sangit? Ya, Walang Sangit boleh. Bagus sekali gerejanya Walang Sangit. Terus yang membaca khutbah siapa? Kucing? Saya. Aduh, Masya Allah. Luar biasa lah ya. Begitu mulia hatinya Mas Agung menginjili hewan-hewan gitu. Hewan apa aja yang biasa masuk gerejanya, Bang?
Ya kalau kambing ya diajarin kambingnya. Hmm? Kalau Kambing. kambingnya diajarin. Nggak boleh berantem. Diajarin kotor ini cukur jenggot nggak kalau kambingnya itu enggak? Kalau cukur jenggot dia nggak paham. Oh, nggak paham. Oh, gitu. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat gospel mereka paham. Paham, cuman ngembe itu berarti tandanya paham. Oh, gitu. Mereka bisa bahasa roh juga. Bisa. Contohnya kalau misalnya kambing kemasukan Roh Kudus itu kayak mana modelnya? Modelnya ya belum pernah sih melihat seperti itu. Mungkin bisa ngembi sampai gitu. capek. Itu kan ada lagi viral tuh, ada kambing kejar orang tuh di tanduk-tanduknya manusia. Itu karena dia tidak pernah diinjilin atau gimana? Ya mungkin kambingnya belum diinjilin makanya suka kejar orang. Sama kayak sapi, kalau sapinya lagi marah. Sama kayak sapi, kalau sapinya sedang marah dia itu kejar-kejar orang. Kalau dikasih tahu diinjili pasti sapinya nurut. Oh gitu. Nah ini pertanyaan pamungkas, Mas Agung. Tolong dijawab yang jujur, ini kan kita masih belajar ya kan. Kayak di WA kita kan selalu belajar sama-sama. Nah itu kalau misalnya kayak kuda, kambing diinjilin pakai ayat-ayat Yehezkiel, mereka ngaceng nggak? Enggak. Bisa aja. Mengembi. Tidak ngaceng dia. Tidak. Mungkin karena mereka tidak ngerti kali pada saat dikatakan buah dadahnya dijama-jama atau gimana gitu. Bisa jadi. Oh. Ketika diinjili, kamu paham nggak? Jawabannya embi. Kamu paham nggak? Embi gitu. Jadi kalau kucing meow gitu ya. Iya. Rame dong gerejanya ya. Iya. Mereka tidak ada yang buang kotoran di gereja. Ya ada, itu pun ada. Biasa. Wow. Mas Agung, itu kan makhluk hidup yang kita lihat tuh, yang ditanya Brunda Juma tuh. Nah, iya. Kalau sama jin-jin gimana? Jin sama setan itu kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu gimana cara nginjilinnya itu? Sebenarnya setan itu tidak ada. Beneran. Oh, setan nggak ada gitu. Jin. Kenapa dia itu bisa nongol? Iya, tadi jin. Ya, kenapa mereka bisa nongol? Karena itu tadi arwah mereka penasaran dengan orang yang telah menganiaya mereka gitu. Setelah mereka puas, mereka bisa kembali lagi ke alamnya. Oh gitu. Satu lagi pertanyaan saya, Bang Yusuf. Iya, lanjut. Mereka yang kumpul di gereja itu misalnya sapi, kucing, ayam, apakah di antara mereka sudah ada yang pernah murtad atau menjadi agama lain gitu, ikut ke agama lain? Pernah nggak? Kalau saya bimbing tidak ada. Oh, sudah berapa yang dibimbing? Berapa ekor gitu? Baru 60 ekor. 60 ekor, Masya Allah, luar biasa lah ya. Masya Allah. Iya, siap dikurban juga loh. Dulu saya tidak salah ingat, Mas Agung ini pernah sekolah S2 teologi ya? Pernah kan? Iya kan? Iya. Dan masih ingat julukan yang saya kasih ke Mas Agung dari Bang Zuma? Enggak ya? Udah lupa mungkin. Oh ya udahlah, nggak usah dibahas kok gitu. S2-nya susah, Bang. Iya, bahasa Ibrani tuh susah. Nah, bahasa Ibraninya itu ada juga diperuntukkan persiapan untuk nginjilin gitu, untuk hewan. Ada. Setahu kucing ada. Oh gitu. Contoh bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani setahu sih ada.
Nah, Mas Agung, kalau misalnya Mas Agung lagi nginjilin mereka tuh 60 ekor, biasa nggak di antara mereka ada yang bertanya? Nggak ada, cuman bisanya mengundi. Dan Mas Agung ngerti apa yang mereka katakan? Ya, makanya itu saya ajarkan seperti Tuhan itu baik, kamu nggak boleh nakal. Jawabannya embi gitu. Oh gitu. Ada nggak di antara mereka yang biasa minta usil minta diajak ke mall atau apa gitu, jalan-jalan, ada nggak? Nggak ada, semuanya di dalam semua. Tapi kalau nggak salah dulu bilangnya semut juga ikut dengar Injil. Semut, ya, tapi kasihan kalau diinjilin, takut dia pada lari. Oh, apa reaksinya ketika dikatakan bahwa mereka kelak kalau tidak taat Injil masuk ke neraka? Kabur semua. Masa? Aduh. Iya. Kenapa? Takut. Oh, takut. Nih Bang Yusuf nih cari gara-gara ini. Mengucup. Itu tadi gimana? Mas Agung, itu gimana tadi? Sama kuntilanak, sama ya katanya roh-roh penasaran tadi itu, jin penasaran itu gimana cara nginjilinnya? Sama kuntilanak, sama genderuwo, itu gimana itu? Sama tuyul. Kalau itu saya, ada juga nggak gerejanya? Saya sih nggak pernah yang melihat hal-hal tahayul kayak gitu. Oh, tahayul gitu. Tapi kok iblis ada ya? Nah, cara nginjilin iblis gimana tuh? Kan iblis kan lebih tahu daripada manusia ya kan? Ya kita kan jelaskan. Malaikat. Betul. Nah, Mas Agung. Ya. Ini saya dengar dari temannya Mas Agung. Katanya sih Mas Agung juga pernah nginjilin ikan duyung ya? Ada aja. Yang benar, yang jujur dong, yang jujur. Pernah kan? Pernah ngomong gitu. Ustaz, pernah ngomong gitu. Connect dulu ya. Ikan duyung ketemu aja nggak pernah. Kalau ular naga belum pernah juga? Belum. Adanya ular piton, ular sawah. Ular piton. Mereka kalau diinjilin apa reaksi ular-ular ini? Nari-nari gitu ya? Pada diem. Oh diem, ndak mendesis gitu? Tidak berontak, ya. Oh. Selama menginjili hewan-hewan ini, yang mana yang paling unik, Mas? Paling unik itu tikus. Soalnya lari-lari. Oh, dia paling senang ayat apa kalau tikus? Balau. Semuanya suka, tapi dia sukanya lari-lari, makanya susah. Oh gitu. Harus teriak-teriak, kamu harus jangan lari-lari, nanti Tuhan marah. Oh gitu. Tapi mereka kalau sudah diinjilin kayak gitu pulang nggak sembarang? Masih. Oh masih. Harusnya diajarin. Saya cebok juga, cebok sendiri gitu. Harusnya di WC gitu ya Mas ya. Iya betul. Ya. Hebat juga ini ya, bisa nginjilin ini. Mungkin ini satu sekte kali dengan Bang Luga Tambunan ya Mas Agung? Enggak juga. Kalau Bang Luga itu kan dia bisa nginjilin roh-roh gitu. Ya, saya tidak tidak ke situ. Kalau di rumah piara hewan apa aja, Bang? Ada ikan, ada kucing, ada anjing, ada burung. Burungnya sudah disunat? Udah. Oh, sudah. Burung apa yang disunat? Kayaknya itu. Burung apa ya? Bukan maksud saya. Burung peliharaannya itu sudah disunat belum? Jenisnya aja nggak tahu. Oh gitu. Ini Bang Mas Agung, pernah nggak lihat
ada ayam pipis ketika diinjilin? Kan pipis. Oh, dia nggak pipis ya kalau ayam ya? Iya. Ada yang makan nggak ya? Takutnya ada yang makan dengerin. Ya udahlah kalau gitu. Nanti kalau misalnya Mas Agung lagi nginjilin makhluk berupa hewan itu, divideokan dong, kirim ke nomor saya ya. Pingin lihat. Oke. Iya. Oke, Mas Yusuf dilanjut. Iya, gini ya, sebenarnya itu pertanyaan itu Mas Agung itu agar Anda berpikir gitu. Kenapa kok segala makhluk, bukan segala bangsa gitu? Bangsa kan ya bisa terbagi dua juga sih. Kalau yang percaya jin, bangsa jin gitu. Juga di dalam Alkitab sebenarnya juga diterangkan. Kalau ke segala makhluk ini jadi masalah gitu. Gimana cara nginjilin ikan, ulat bulu. Nah, itu susah, itu kumbang gimana? Mau diinjilin. Nah, seperti Mas Agung tadi bilang, katanya tikus sering lari itu diinjilin. Itu cara diinjilin teriak-teriak. Diinjilinnya harus teriak-teriak baru diam dia. Oh gitu. Iya. Artinya kalau Mas Agung ini lagi nginjilin, kutu ikut mendengar juga ya. Kutu yang di kepalanya Mas Agung. Saya nggak ada tutunya. Oh gitu. Adanya kutir. Oh kutil diinjilin juga. Kutir, bukan kutil. Oh. Tahu kutil nggak? Iya. Kutir, pakai R. Apa tuh kutir? Kutir itu apa? Tai lalat. Air. Apa tuh? Kutu air. Oh, kutu air. Jadi kutu airnya juga diinjilin. Iya. Terus itu dimasukin ikan cupang. Oh gitu, kutu airnya diinjilin juga. Makin gatel dong ya. Iya, biar ikannya sehat. Injilin. Yang jadi bikin pertanyaan saya ini, bagaimana menginjili padi? Nah, padi kan untuk makanan kita, itu gimana nginjili? Setelah diinjili terus dimakan begitu toh? Atau begini, waktu kita nasi goreng, itu apa perlu kita kita injili juga itu? Kalau diinjili padi itu gampang. Padi bertumbuhlah dengan baik, jadilah beras. Oh, biar subur ya Dewi Srinya. Oh, salah. Padi tumbuhlah, berasnya impor. Aduh, selek dah. Mas Agung, itu nginjilin tawon gimana Mas Agung? Gak bisa diinjilin itu. Kita deket-deket aja udah disengat itu. Itu gimana caranya itu nginjilin tawon? Toa, biar dengar dia. Oh, pakai toa. Aduh, Mas Agung. Mas Agung kemarin S2-nya kelar? S2 kelar, ini lagi menuju S3. Masya Allah. Jurusan apa pula nih? Seksiologi? Ya, jurusan bahasa daerah bukan? Bukan, teologi, masih teologi. Oh, teologi juga. Ini lagi skripsi juga. Tadi ada kaitannya dengan penginjilan terhadap makhluk-makhluk hewan ini? Skripsi saya nggak ke situ. Nanti orang pusing nanti. Tesisnya apa, Om? Ya? Tesisnya apa? Tesis. Judul tesisnya maksudnya. Iya. Si buta mengintip. Judulnya itu tentang kebenaran menurut Alkitab seperti apa. Wih, mantap sekali. Diuji di sini boleh? Kenapa? Diuji di sini. Ini ada banyak tim penguji. Kalau saya halaman pertama dari tesisnya langsung di SK. Bukan judul. Iya. Tergantung judul juga.
Suruh ganti judul ya. Kalau judulnya susah, puyeng dah. Tadi saya pikir Mas Agung ini kok bergurau nginjili hewan, nginjili kutil, nginjili beras, nginjili nasi goreng itu bergurau kan Mas? Mas Agung? Enggak, serius loh itu Bang. Serius itu Bang Julfikar. Ada di ayat mereka itu. Kita ini dikerjain sama si Tadi Agung. serius beneran. Serius itu Bang. Itu Markus 16. Ayat Tapi lagi 16. nge-prank. Maksud saya ini untuk menguatkan ini bener nggak dia itu bergurau atau serius? Serius. Bang Agung, Mas Agung serius kan? Serius, pohon mangga kalau nggak diajak Saya pikir nge-prank. buah. Aku takutnya di tuh. prank kita ini. Jadi itu pohon mangga kalau nggak diinjilin menurut Mas Agung itu nggak berbuah gitu loh. Bisa jadi kalau mereka tidak diinjilin, pohon mangga ini berbuah pisang. Iya kan Mas Agung? Kayak pohon nara. Nggak mungkin. Nggak ada tulangnya. Mangga ya mangga, pisangnya pisang. Aduh gimana Bang? Aja nggak ada tulangnya mangganya. Aduh. Itu ada Pak Lukas Ricardo itu. Selamat malam Pak Lukas. Ini kita temanya tentang kabarkanlah Injil ke segala makhluk gitu Pak Lukas. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam. Selamat malam Mas Yusuf, apa kabar? Iya, ini ada baik Pak Lukas. Iya, ini tadi kita lagi tanya-tanya ke Mas Agung gitu tentang Injililah ke segala makhluk gitu. Nah, kita di sini tadi bertanya gimana cara nginjilin ulat bulu, nginjilin gorila, nginjilin ikan. Nah, injilin ya tawon kan gimana? Bingung jadinya seperti itu. Itu bisa ini nggak? Bisa dijelaskan oleh Pak Lukas nggak? Tiap hari. Apa lu suruh omongin gue yang kemarin? Apa ini? Siapa itu? Nah, Pak Lukas lagi Pak Lukas ini cuma mampir saja, jadi jangan dulu ditanya-tanyain. Kita lagi serius ini sama Mas Agung ini. Tak kirain tadi itu dia ngeprank dengan saya. Bener ini nggak ngeprank ini, Mas Agung? Enggak Bang, dia sahabat saya. Serius. Serius kok ketawa-ketawa. Tuh dia kayak gitu. Tuh. Mas Zul sendiri yang ngajak ketawa. Makanya saya ketawa. Bagaimana caranya nginjilin nasi goreng itu loh? Hah? Nasi goreng yang nggak bisa diinjili. Karena dia udah binasi. Oh, jadi sebelum ditanam itu diinjilin dulu? Iya, biar subur. Biar yang kita makan juga sehat. Nah tuh, dengar tuh. Baru tahu saya. Ini benar-benar serius ini. Pohon mangga kalau nggak diajak ngobrol, gak bakal berbunga. Nah, saya nggak sanggup ngobrol sama pohon mangga saya. Sanggup disconnection aja. Jadi kalau pohon mangga tidak diinjilin, mangganya bisa berbuah pisang. Mana? Tuh ayatnya tuh. Udah saya. Nah, makanya ini perlu diinjilin juga HP saya ini kayaknya. Tuh, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Aduh, ini bahaya ini, Mas Agung. Sampai-sampai HP saya blank juga, perlu injilin ini. Jadi benar ini, Mas Agung, injili kepada segala makhluk gitu. Iya. Makanya semua yang saya pelihara pada nurut, nggak berontak. Terus yang bikinan-bikinan manusia seperti HP saya, laptop saya, itu kalau blank bisa diinjili juga nggak mereka?
Ya itu bukan makhluk hidup. Maksud YouTube juga. Makhluk kan Iya. ada dua, Bang. Makhluk hidup sama makhluk mati gitu. Kan nggak punya kuping. Tapi bukan makhluk yang kayak gitu. Yang dimaksud di situ adalah apa, Mas Agung? Makhluk hidup. Hidup. Makhluk apa itu? Iya. Masa sepatu diinjilin gimana sih? Gila lama-lama. Iya bener, lama-lama gila. Nah tuh orangnya tuh masih muda, ganteng, mancung, ya kan, cakep. Hebat nih Mas Agung nih, bisa nginjilin seluruh manusia, seluruh makhluk ya. Baru tahu Iya. saya. Ya memang dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Mas Agung tinggal di mana, Mas Agung? Apa? Tinggal di mana? Surabaya. Surabaya. Dekat sana. Surabaya mana? Apa, Non? Surabaya mana? Timur. Terkenal lumpur lapindonya. Esemnya itu loh. Harus selalu tersenyum biar orang juga senang. Bagus. Oh iya Mas Agung, Mas Agung. Senyumnya merobek jantung. Mas Agung, tadi kan katanya hewan-hewan itu juga ada ininya ya, Mas Agung ya. Di bawah. Mas Agung, katanya hewan-hewan tadi itu juga ada gerejanya ya. Nah, di gereja itu hewan-hewan juga bayar perpuluhan nggak mereka itu? Enggak, karena dia nggak tahu duit. Oh, nggak tahu duit. Hewan nggak tahu duit, jadi nggak perpuluhan gitu. Taunya makan. Bisa dong. Oke lah. Yang membuat saya bingung itu menginjili tanaman seperti mawar, bunga melati itu bagaimana cara menginjili ya? Sambil nyanyi-nyanyi, Bang. Iya. Nyanyi mereka nggak punya kuping toh, Mas. Nggak punya kuping tapi punya perasaan. Dia nggak punya otak. Nah, untuk memahami itu harus punya Roh Kudus biar paham. Sebentar. Pakai Roh Kudus biar paham. Lu lah saya. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam. LS di dom siapa ya? Baru lihat nih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Islam atau Kristen? Saya Muslim, Bang. Oh Muslim, oke. Iya ini, saya masih penasaran ini tentang Injililah, kabarkan Injil ke segala makhluk gitu. Kalau ke segala manusia, ke segala penjuru bangsa, saya paham. Tapi kalau ke segala makhluk ini bahaya ini. Baik. Sebelum dilanjut, ini kan room utama. Mas Agung, bisa geser nanggone room iki, room diskusi. Boleh. Coba notifikasi di HP-nya itu kan ada. Coba diterima, nanti kita bergeser ke room diskusi. Biar yang di room utama ini untuk kajian-kajian yang lain. Biar nggak numpuk semua di sini. Oke, siap. Mas Agung ya. Diskusi ya. Ya, room diskusi. Topik pembahasannya apa ini, Pak? Untuk menara siar langsung aja di switch aja bisa itu. Kalau pakai OBS. Iya, saya tinggal
Wah, ini Mas Agungnya belum masuk ini. Oh, udah masuk Mas Agung. Halo Mas Agung, tes mic-nya dulu dah. Gimana? Oh, udah masuk, suaranya jelas. Iya. Jadi tadi binatang itu nggak bayar per puluhan ya gitu ya. Terus jin juga nggak ada menurut Mas Agung gitu. Nah, yang diherankan Bang Jul tadi itu kalau tanaman nggak bisa ke gereja. Nah, berarti tanaman juga nggak bayar per puluhan gitu. Gimana Mas Agung? Kenapa? Berarti tanaman juga nggak bayar per puluhan ya, karena tanaman juga nggak tahu uang itu. Iya, karena hewan itu tidak kenal uang. Oh, tapi kalau jin bisa membuat kaya itu. Kalau orang ini punya ajian sama jin, itu dia tahu sama uang jin itu. Nah kalau jin itu bayar per puluhan nggak di gereja dia? Enggak juga, padahal dia tahu itu sama uang itu. Oh, hewan nggak kenal uang, taunya makan. Oh, makan. Terus bayar per puluhannya pakai apa hewan? Pakai nasi gitu? Pakai beras? Kan tadi udah dibilangin, hewan itu nggak kenal uang, taunya makan. Oh, meskipun dia bisa makan, jadi nggak perlu bayar per puluhan gitu. Pakai beras, apa yang dimakannya nggak perlu ya? Sakti dong, Mas Agung. Terus pertanyaan saya, apa nggak salah kata-kata itu ayatnya? Enggak juga, semua makhluk kan termasuk manusia juga kan. Oh iya, makanya makhluk itu kan banyak. Ada hewan makhluk, tumbuhan juga makhluk tuh. Nah, alien juga makhluk. Jadi saya bingung bayar per puluhannya seperti apa. Ya kan cara penginggilannya seperti apa. Kan bahasanya berbeda-beda. Kalau kita sesama manusia oke lah, kita bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita menginggili semut, nginggilin ulat bulu itu susah itu gimana, tikus aja bisa kabur diinggilin. Mungkin Mas Agung, iya tadi kan saya bilang makhluk itu kan banyak, binatang makhluk, dinosaurus makhluk, alien makhluk. Nah, jadi cara menginggili mereka itu seperti apa gitu, saya heran. Padahal kan bahasanya itu berbeda-beda. Tadi kan sudah dijelasin lebar-lebar. Jadi kita kalau kita nginggilin kambing, kita harus mengembek juga gitu. Enggak lah. Kita harus berbicara sesuai apa yang kita sampaikan. Kalau mereka paham, mereka itu bisa mengembik. Oh gitu responnya, maksudnya mengembek. Bisa menggonggong sama anjing. Kalau dibilangi harusnya kan nyaut ya kan? Kalau mereka nggak nyaut gimana? Berarti nggak paham apa yang diinggilin itu. Mereka nggak nyaut, bukan nggak paham. Mereka itu diam. Oh seperti diam. Iya. Kalau mereka nggak ngembek gimana? Kalau nggak ngembek, mereka itu merenungkan. Merenungkan, masih merenungkan gitu. Ya. Tapi dampaknya apa kalau mereka nggak paham sama Injil? Kalau nggak paham ya kita ajarin sampai mereka itu nurut. Oh, ayat-ayat populer di dalam Injil untuk nginjilin ulat bulu apa itu? Semua dari A sampai Z. Waduh,
Bang Yan sama Bang Jul mungkin boleh tanya lah. Saya tutup mic dulu dah. Oke. Enggak begini Mas Agung. Yang saya tahu itu ya, kita sering lihat di YouTube. Kalau menginjili kan menyampaikan firman-firman Yesus ya kepada umat. Yang jadi pertanyaan besar saya ini, caranya bagaimana menginjili selain manusia ini loh. Meskipun mereka itu makhluk hidup, tumbuhan memang makhluk hidup. Kucing seperti binatang melata itu makhluk hidup. Bagaimana? Apakah di Injil itu ada bahasa-bahasa seperti bahasa tumbuhan, bahasa cicak dan lain sebagainya? Itu bagaimana cara ditranslate itu loh, ditranslate ke bahasa mereka itu caranya bagaimana? Mereka itu sebenarnya itu mengerti bahasa manusia, tetapi kita tidak mengetahui bahasanya mereka seperti apa. Tetapi ketika kita berkata kalau suatu hewannya itu berbunyi, misalnya ngeong, kuku, berarti mereka paham apa yang kita omongin. Kalau dia tidak paham, diam. Itu kan, tapi kita paham juga diam. Bersuara. Ini kita menginjili makhluk seperti atom itu, sel-sel itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Bagaimana cara itu mengidentifikasi makhluk tersebut, mengerti bahasa yang kita sampaikan ke mereka. Sedangkan dilihat dengan mata aja kita nggak bisa. Ya itu tadi, kita ngomong sama hewan tersebut ya, dengan makhluk tersebut supaya mereka ngerti. Meskipun nggak ngerti ya kita beritakan saja sampai hari kiamat pun kita beritakan aja. Berarti ngerti nggak ngerti hantam saja gitu ya Mas Agung? Gitu. Mas Agung, tadi katanya setan nggak ada. Ini ada di Markus 16 ayat 17 nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, berarti itu setan ada, Mas Agung. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, oh berarti di sini menginjili ulat bulu pakai bahasa ulat bulu juga gitu, pakai bahasa yang baru. Ya, kita pakai bahasa kita lah. Nah, terus gimana ini? Katanya di sini setan ada yang bisa. Kalau kita mengabarkan Injil ke segala makhluk, apakah pakai bahasa baru gitu? Bahasa ikan, pakai bahasa ikan, bahasa tikus, pakai bahasa tikus kita gitu. Bahasa kita saja. Oh, pakai bahasa kita aja, nggak perlu pakai bahasa baru, pakai bahasa hewan nggak perlu ya? Iya, pokoknya nggak ngerti, hantam aja. Pokoknya kita sampaikan apa yang disampaikan gitu. Oh, yang penting mereka dengan singa gimana? Mereka artinya yang penting yakin gitu aja ya, mereka ngerti. Iya, gitu. Iya. Kalau mereka menanggapi berarti mereka paham. Kalau mereka nggak menanggapi berarti mereka itu nggak paham. Berarti yang salah itu mereka karena mereka nggak mau belajar bahasa kita ya. Iya. Yang salah kalau menginjili singa gimana Pak? Mereka seperti apa? Menginjili singa harimau penginjili singa harimau gimana Pak? Pakai toa. Pakai toa Bang Yan. Oh. Dia bingung ke siapa nantinya. Iya kan? Betul nggak? Pakai toa. Mas Ian ditahan dulu. Kejar berarti bagus suaranya udah waktunya. Boleh saya tanya, Mas Agung? Silakan. Ini berkenaan dengan haiwan yang Mas Agung dah kira Kristian kan. Jadi ada tak hukum dia kalau binatang yang kita pelihara ini seperti yang Mas Agung buat disembelih untuk jadikan makanan?
Jadi apakah hukumnya sebagai orang Kristen menyembelih binatang seperti sapi, dan apa hukum pula pada orang Islam yang menyembelih binatang yang telah dikristiankan? Silakan. Maaf, putus-putus. Putus-putus Bang. Tadi suaranya putus-putus itu katanya. Bisa diulang nggak? Oke. Binatang yang telah dikristiankan oleh Pak Agung ini, apakah hukumnya jika orang Kristen menyembelih binatang seperti sapi yang dikristiankan, dan apa pula hukum kepada orang yang Islam menyembelih binatang seperti sapi yang dikristiankan oleh Pak Agung? Sekian. Tidak ada hukumnya sebenarnya. Itu hak manusia saja ya. Saya menyampaikan sesuai dengan logika saya, bagaimana itu ya. Kalau misalnya mau dikurbankan silahkan, karena di dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran juga ada. Yang nggak tanya tolong di mute dulu ininya, mic-nya. Ntar kita tanya satu-satu. Mungkin ya, tentang menginjili segala makhluk. Mumpung ada narasumbernya. Mas Agung benar-benar lulusan S2 ya? Seperti yang dikatakan oleh Gurunda Juma tadi. Iya. Oh, gitu. Sekolahnya S3 ini bakal kemana ini? Ke Israel atau ke planet Mars? Ini S3 udah jalan, tinggal selesai. Aduh. Mas Agung. Oh iya. Sudah berapa golongan-golongan sapi yang masuk Kristen sejak diinjilin? Kalau sapi masih 5 ekor. Mereka nggak milih sekte gitu? Ada yang masuk ke Katolik, Protestan, atau gimana gitu? Kan tempatnya di situ, nggak bisa kemana-mana. Jadi sektenya sama dengan Mas Agung? Iya. Mereka sudah ada yang bisa nyebut haleluya atau halilintar? Ada. Cuman yang mana? Gimana? Oh gitu. Itu bukan haleluya itu. Oh itu haleluya menurut bahasa mereka. Kayak mana bunyinya? Astagfirullah. Aduh. Mereka dibaptis juga? Oh ya, dibaptis di kali. Oh gitu. Jadi gimana kambing yang takut mandi gitu dibaptis juga? Ya disiram aja pakai air. Kejam amat. Ya enggak disiram, dilempar gitu enggak. Disiram baik-baik biar enggak lari. Oh gitu. Aduh. Lucu juga ini ayat ini. Terus gimana ceritanya orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat palsu gitu? Ya kita kan tergantung manusianya saja mau percaya apa enggak. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, kayak saya nih sudah lama di dunia debat, baru kali ini menemukan master teologi yang mengakui bahwa menginjili sapi itu juga perintah di dalam gospel sesuai dengan yang tertera dalam Markus 16 ayat 15 ini. Nah, pembuktian yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu belum pernah ada gereja yang dikhususkan untuk mengincang jual Mas Agung punya, kan gitu ya. Nah, ini indikasi betul-betul palsu. Gimana menurut Mas Agung? Itu menurut saya aja secara pribadi. Saya menginjilin ke mana aja bisa, termasuk kepada hewan, tumbuhan, dan sebagainya.
Tapi kalau menurut orang-orang ada yang janggal, ya itu hak mereka. Kenapa mereka bisa mengatakan ayat tersebut janggal? Pasti mereka bisa punya alasannya. Itu. Jadi kalau misalnya Mas Agung injilin mereka, Mas Agung pegang gospel juga? Ya, sesuai apa yang di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau misalnya nih Mas Agung lagi nginjilin bebek gitu, bebek, ayam, terus binatang-binatang peliharaan, terus ada tetangga yang lihat, apa reaksi mereka? Sangka orang gila. Oh gitu. Iya, padahal enggak kan? Iya, karena itu adalah perintah di dalam Alkitab. Iya, betul. Berarti yang gila yang tidak menjalankan ajaran Alkitab. Iya. Kalau Kong, pendeta yang ya. Gong, kamu ini minumnya kemarin kok mabuknya sekarang sih, Gong? Iya, udah gitu. Mbah, ikut aja. Tidak, Gurunda. Ini memang dalil yang saya pun bingung gitu, karena ini adalah amanat, ini perintah. Kedudukannya dalam ajaran Islam ini wajib hukumnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu masalahnya ini di dalam Alkitab kan ada. Ya, kedudukannya ini hukumnya wajib. Kata Mas Agung, kalau tidak dijalankan dosa. Maka karena itulah Mas Agung menginjili binatang-binatang. Dan Mas Agung sudah ada gereja, di mana gerejaan jemaatnya itu kurang lebih 60-an, dan itu semuanya terdiri dari binatang. Gitu. Bahkan binatangnya sudah ada yang bisa bicara haleluya. Gitu loh. Bukan begitu Mas Agung? Ya, bisa disampaikan begitu. Nah, itu dia. Tapi ini bukan Mas Agung, ini bukan apa tuh ceritanya, bukan editan kan ini? Enggak. Ya. Ini bukan editan kan? Enggak. Omongan saya sendiri. Coba Mas Agung perkenalkan diri apa gitu, agamanya di mana, tinggalnya di mana gitu. Mana tahu ada yang tertarik. Masih bujang kan? Ya, begitulah. Gurunda, saya mau tanya nih satu tadi. Nah, katanya kan ketika dibaptis itu langsung nyebur aja ke sungai atau ke laut gitu. Nah, kalau kambing sama kucing itu takut air, gimana itu solusinya itu? Nah, itu dia tadi yang kutanya. Gimana jawabannya Mas Agung? Kalau kucing sama kambing kan mereka takut sama air ya. Tapi ada juga sih kambing yang pintar berenang juga ada. Nah, ada juga yang dibaptis pakai api. Misalnya ayam, jadinya ayam panggang. Ayam panggang itu. Angus. Iya kan, ada yang dibaptis pakai air, ada yang dibaptis pakai api, ada yang dibaptis dengan roh. Nah, kalau ayam dibaptis dengan api kan jadi ayam panggang. Pak Agung, Pak Agung, dalam sepanjang mengkristiankan binatang ni, ada yang sudah murtad atau tak? Maksudnya keluar daripada Kristian. Ada berlaku tidak? Belum ada. Yang menolak diinjili, maksud sebagai contoh kata 5 ekor sapi, berapa ekor yang akan menerima penginjilan Pak Agung? Semuanya. Kalau ada 5 ya 5. Kalau ada 10 ya 10. Tidak ada yang menolak lah. Ya. Semua menerima. Ya. Iya. Ayat mana yang paling mereka sukai di dalam gospel? Semua ayat mereka suka. Gitu. Dari mana ditahu kalau mereka suka ayatnya? Ya, mereka cukup menjawab, mengembi. Kayak mana? Kalau ayam kayak mana kalau dia setuju dengan penginjilan? Kalau ayam diinjilin, tak.
Oh gitu, kayak bunyi ayam ya? Iya, emang ayam. Oh iya lupa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Elsu jangan ketawa ya, Els ya, nggak ketawa ya. Ih, saya ketularan mabuk. Aduh. Mereka ada nggak yang minta untuk dibuatkan kalung salib? Nggak ada. Semuanya itu cuma bisa makan doang. Oh gitu. Iya, dikasih makan. Iya, iya. Mereka ada yang kontradiksi nggak? Misalnya ada yang menyembah Yesus, ada yang nggak mau, ada yang mau makan babi, ada yang tidak mau, atau ada yang minta disunat, ada yang nggak mau. Ada nggak yang seperti itu? Semuanya nggak nolak. Kalau disunat nggak punya pulang. Ayam ada nggak yang mau disunat ayam? Ayam apanya yang disunat? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi belum ada yang pas lagi nginjilin gitu, ada yang kemasukan Roh Kudus, ada nggak? Cuma bisa. Gitu, nah, itu kenapa itu? Kemasukan Roh Kudus. Roh Kudus itu. Oh, iya. Itu kalau ya, ayam. Kalau ayam sudah kemasukan Roh Kudus bisa jadi dosen bahasa Inggris itu. Iya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau sudah kayak gini nih, Guru Ndasugi nih yang punya nih yang tanggung jawab. Kalau sudah kayak gini, ayamnya bisa bahasa Inggris. Aduh, salah bawa ayat tadi saya Guru Nda ke sini. Ampun. Buat sakit perut. Iya. Salah bawa ayat, salah bawa orang. Aduh. Mas Agung waktu ini masih menjalankan pendidikan, pernah nggak nanya-nanya tentang ayat ini ke dosennya gitu? Bukan ke dosen aja. Tapi ke pendeta juga pernah. Apa jawab pendeta? Ya itu, mereka bisa menjawab ya sepatah dua patah gitu. Mereka bukan menjawab bahwa saya males nginjilin hewan karena mereka tidak bisa bayar perpuluhan. Ya enggak lah. Oh, tapi Mas Agung hebat ya, meski tanpa perpuluhan maunya ya nginjilin hewan-hewan ini. Iya. Kalau saya sih melihat pendeta ini nggak mau menjalankan perintah injili segala makhluk karena makhluk selain manusia nggak bisa bayar perpuluhan. Betul, 100. Oh, jadi 100. Iya. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Berarti saya nggak salah ya. Mereka nggak menginjilin sapi, ayam, kodok, cicak karena hewan-hewan ini nggak bisa bayar perpuluhan. Iya. Coba kalau bisa. Makan mereka terus bangkrut dong. Betul. Iya. Baguslah kayak gitu. Hebat juga ya. Mas Agung. Ya. Saya mau tanya Mas Agung. Maaf ya Guru Nda, cuma. Silakan Bang. Ya, itu kan kalau hewan-hewan itu sudah dibaptis kan berarti jadi pengikut Kristus gitu kan? Ya. Enggak. Nah, kalau hewan itu mati, misalkan dia tiba-tiba mati, apa dikotakin juga kayak manusia atau enggak gitu? Atau dikasih apa gitu? Apa dikubur gitu aja atau kayak mana gitu? Dikafani, terus dikubur. Oh gitu. Ya. Jadi gak dimasukin di peti atau apa gitu enggak? Enggak, langsung pakai kafan, langsung kubur. Oh, saya kira dikuburin kayak manusia gitu, kasih dihiasin dulu, dikasih baju atau kayak mana gitu, enggak ya? Enggak, emangnya manusia. Oh gitu, ya oke itu aja Mas Agung. Makasih, silakan Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
Boleh ikut nanya nggak? Boleh. Itu kan untuk penginjilan binatang itu spesialisasi ya, Pendeta Agung ya? Bukan spesialisasi, sebenarnya semuanya itu bisa melakukannya. Oh begitu. Kok saya Iya. baru tahu ini? Tergantung manusianya aja mau turun ke hewan apa enggak. Tergantung manusianya juga. Sangat apa enggak. Menarik sekali nih menurut saya. Apakah pernah menginjilin binatang seperti melata, seperti ular gitu? Pernah. Ularnya yang lari. Oh, berarti ularnya itu ada setannya berarti itu. Itu harus diinjilin supaya bisa jadi Kristen. Iya, makanya harus pakai toa, tapi dia tetap aja lari. Oh, jadi belum pernah berhasil. Iya, gagal terus. Ularnya nakal soalnya. Oh, berarti ular itu berarti agamanya masih agama apa itu ya? Kalau nggak berhasil begitu. Agama. Mungkin nggak ada agamanya. Oh gitu. Berarti dia ateis. Oh, ateis berarti ya? Iya. Dia kan tinggal di pohon ya, menyembah pohon kali dia? Mungkin. Terus binatang apa aja selain sapi, kambing, ayam tadi yang udah pernah diinjilin? Tumbuh-tumbuhan? Oh. Kalau binatang yang di air pernah nggak ya? Ikan gitu, ikan hiu? Ikan hiu. Saya yang lari. Mas Agung. Mas Agung, boleh nanya Mas Agung? Sebentar Bang, saya mau klarifikasi dulu. Ini jawabannya jujur atau ngibul ini? Enggak, dari tadi saya serius kok ngibul. Oh serius, jujur. Oke lah lanjut kalau gitu. Kirain ngibul tadi. Oke lah kalau jujur. Lanjut. Apakah pernah ini Mas Agung menginjilin buaya gimana? Kalau buaya sebentar saya dulu. Ini yang mau kayak nama ini siapa sih ini? Gak baik banget kalau kita sebutkan namanya itu. Tolong jangan provokatif kalau membuat nama ya, nickname itu. Iya, nama harus benar. Oke, yang memakai nama yang provokatif, tolong dirubah namanya. Biar kita memanggilnya juga enak loh, Mas. Nah, itu. Monggo dilanjut Mas Agung. Yang paling menarik dari pengakuan Mas Agung ini menginjilin kutu air. Itu yang paling berkesan gitu ya. Kutu air. Makanan cupang gue itu. Iya kata dia Mas Agung nih, dia kan ini orang jujur, orang kepenuhan Roh Kudus. Jadi dia harus jujur. Dia paling senang injilin kutu air. Makanya tadi saya tanya, udah pernah injilin ikan duyung nggak? Belum pernah kan? Belum. Ikan duyungnya yang lari mungkin. Oh gitu. Pernah sekolah di mana sih Mas? SD, SMP, SMA, S1-nya di mana gitu, S2? Saya semuanya di Jatim. Kecuali sekolah teologinya di Jakarta. Di sekolah teologi yang mana itu? Kan di sana ada banyak tuh. Itu punyanya Puso. Poso? Puso. Oh, yang di Jakarta Barat? Yes. Oh. Ya. Bagus lah. Mata kuliahnya yang paling digemari apa, Mas? Sebenarnya sih banyak kalau mau mengikuti semua, tapi aku pilih satu. Di antara yang mana tuh yang paling Anda sukai? Bahasa daerah? Penginjilan ke binatang, Pak. Bahasa daerah suka. Bahasa Inggris suka. Enggak, maksud saya pada saat di meja kuliah teologi itu materi yang spesifik mempelajari tentang teologi itu yang kayak mana? Mata kuliah apa gitu? Tentang bagaimana kita memuji muliakan nama Tuhan dengan ekspresi seperti apa, itu di dalam Alkitab itu semuanya ada. Mata kuliah apa namanya tuh? Itu namanya mata kuliahnya itu ujian penyembahan. Itu
Itu paling saya suka itu. Ujian dan penyembahan materinya. Oh, gitu. Iya. Iya. Oh, dari sana bermula materi-materi penginjilan terhadap hewan Mas Agung dapatkan. Kalau itu belum berani. Saya dengar kabar Agung ini rajin. Kalau Halo Gung. Ya. Katanya Anda murtadin ya? Seingat saya sih. Masih ingat saya enggak? Iya. Mbak Sugi, apa kabar Mbak Sugi? Oh, berarti masih belum amnesia lah, masih ingat saya. Enggak, seingat saya katanya dulu kamu itu murtadin. Itu dilupakan aja, Mas. Diukir aja, Mbak. Diukir aja. Iya. Jangan diungkit yang itu. Dulu kan pernah ngaku, kita uji ternyata nggak bisa ngaji. Bisa ngaji gua. Oh, masih bisa, masih ingat? Masih lah. Iya. Surah apa aja yang bisa dibaca? Surah apa ya? Surah Al-Fatihah bisa. Coba dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Nah, itu biasanya umat Islam itu kalau dia sudah hafal Al-Fatihah, pasti beriringan dengan surah-surah yang lain. Kecuali orang di luar Islam menghafal Al-Fatihah karena keseringan dengar dari sejak kecil, dia mendengarkan, kupingnya sering mendengar masjid-masjid atau surah-surah. Ada nggak surah lain? Bisa. Coba. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Oke lah. Ya udah. Ya, baik. Iya, daripada amnesia masih ingat sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi hampir amnesia ini. Saya bisa apa namanya? Salawatan juga bisa. Oh, coba. Ya, ini menarik ini. Bukan salawat, apa ya? Bernyanyi lah. Ya, coba. Seperti lagu ini. Ya. Robana ya Robana dolamna anfusana wa ilam takbirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam ya? Yes, betul. Istighfarnya Nabi Adam itu. 350 tahun dia beristighfar. Iya. Mantap sekali nih, Mas Agung. Iya. Dulu juga pernah masuk Hindu kan? Sempat hampir masuk Hindu. Hindu? Sejak kapan? Oh, bukan. Buddha sejak kapan? Oh, cuman Muslim aja? Iya. Usia berapa murtad? Kalau saya mau cerita sih panjang ya. Iya, cobalah cerita. Intinya aja. Iya. Saya dari kecil sampai umur 10 tahun saya itu Muslim. Terus umur 11-an itu saya pindah agama. Tuh.
Alasannya pindah agama, takut disunat. Enggak, kan itu. Tapi Terus dari kecil saya itu kata orang sih, kata dokternya kayak orang disunat. oh, jadi disunat dalam keadaan lahir dalam keadaan disunat gitu. Yes. Bagus lah. Kayak Nabi Musa lah ya. 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 Coba tunjukin dong udah sunatnya. Janganlah. Masih kecil ya. Alhamdulillah kita yang dimusuhi. Berarti tidak dari orang-orang yang aneh. Berarti tidak ada kulubnya. Kulubnya nggak ada. Dilanjut ceritanya dong, dilanjut. Mas Agung. Ya. Mas Agung. Ya. Tidak berkulub dong begitu. Ya seperti itulah. Tahu sendirilah. Dilanjut Om. Ceritanya Om. Setelah itu gimana umur 12 tahun? Ada yang request minta azan ya katanya. Enggak. Ceritain aja dulu. Tadi kenapa bisa sampai pindah? Pengen dengar. Oh itu. Ceritanya sepanjang kalau dibahas. Tapi intinya aja lah. Kenapa saya memilih Kristen daripada Islam? Karena ini menurut keyakinan saya ya. Karena di agama yang saya anut sekarang itu membawa damai, membawa sukacita lebih dari agama yang dahulu aku ikutin itu. Emang umur 12 tahun udah bisa bedain gitu? Ya meskipun belum mengerti ya bedain agama A, B, tapi hatinya itu lebih apa ya? Lebih klok lah. Lagi ya itulah kayaknya. Lebih adem gitu ya. Ya lebih klik gitulah. Ya lebih klik tuh. Tapi kan belum pernah klik yang sekarang kan? Waktu klik yang kemarin kan masih umur 12 tahun, masih belum balik. Iya. Masih belum bisa membedakan sekarang antara sekarang kan udah balik. Oh iya sekarang, tapi keadaannya kan belum pernah merasakan yang di Muslim kan? Bisa jadi. Iya dong. Tapi saya pernah sih. Tapi saya tidak menyuruh untuk Anda mencoba atau apa, saya nggak menyuruh. Nanti kalau nyuruh dan lucu-lucuannya hilang lagi. Enggak, gini. Dia kan udah nggak kulubnya tuh. Tidak berguna dong Yesusnya. Gimana Mas Agung? Sudah diperkulub ya? Iya. Kalau tidak berkulub kan tidak berguna Yesusnya. Ya Galatia 5:2. Coba yang ini aja yang simpel. Nah ini pun simpel. Bagaimana Mas Agung? Menurut Mas Agung? Om Bambang mau bicara tuh. Om Bambang. Bisa dijawab sama Mas Agung. Halo. Nah, tanya tuh Mas Agungnya. Nih, Mas Agung. Halo. 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 Ya, halo. Mungkin angkat telepon tadi Bang. HP-nya getar terus kan tadi. Ada yang mau diinjili. Ada yang mau diinjili. Kucingnya. Siapa tadi? Kucing teleponnya Mas Agung ya? Kucing tetangganya. Oh, kucing tetangga mau diinjili. Mana Agungnya mana Agung? Agung. Ya, kembali lagi. Ya, Mas Bambang silakan Mas Bambang. Tanya-tanya Mas Bambang. Halo. Halo Mas Agung. Ya. Salam kenal nih sama saya. Halo. Ya, silakan. Jadi gini.
Mas Agung kan katanya ini loh. Saya ini kan mualaf Mas Agung. Kalau Anda kan murtadin. Kalau saya kan mualaf ya. Ya, terus? Nah, jadi gini. Kalau kan tadi kan saya dengar sampean juga katanya kan sekolah Alkitab ya. Betul enggak? Iya. Tentunya Anda kan pasti tahu tentang teologi keselamatan. Ya. Sampean tahu nggak kenapa Hawa itu bisa jatuh dalam dosa? Memakan buah yang dilarang. Nah, kalau itu jawaban Anda, maka saya bicara sama anak sekolah minggu. Yang saya tanyakan adalah sebabnya Hawa jatuh dalam dosa. Sebabnya? Ya. Sebab telah ditipu oleh iblis. Nah, itu anak sekolah minggu juga bisa jawab. Gitu loh. Itu juga Anda kan, jawaban saya. Ini untuk mengingatkan Anda supaya Anda saya nggak akan mempengaruhi Anda gitu loh. Ya kan, karena saya yakin Anda pasti lebih bijaksana dalam hal ini gitu loh. Yang saya tahu, Hawa itu jatuh dalam dosa itu bukan hanya bicara tentang memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi ada nilai teologianya. Kalau itu kan bahwa satu, Hawa itu meniadakan firman Tuhan. Yang kedua, halo? Kelas. Jadi Hawa itu meniadakan firman Tuhan. Terus yang kedua, Hawa itu menambahi firman Tuhan. Yang ketiga, Hawa itu memberi opsi akan firman Tuhan. Dasarnya saya bicara ini adalah Kejadian 2. Ketika Allah berbicara sama Adam tentang buah pengetahuan baik dan buruk itu jangan kamu makan, karena kamu makan pasti kamu akan mati. Tetapi Hawa menjawabnya mengenai pohon yang di tengah-tengah, nggak, terus ditambahi lagi jangan atau diraba, lalu akan mati gitu loh. Nah, dari 3 konsep hal ini saja, ya kan, sampean boleh bisa buktikan semua Alkitab dalam Perjanjian Baru itu tidak lolos dari 3 hal ini, gitu loh. Kalau Anda seorang teologi ya, tentunya Anda akan paham gitu loh, ya kan. Anda boleh coba setiap surat manapun dari Paulus, setiap Injil dari manapun dari Paulus, Injil itu tidak akan lolos dari 3 hal ini. Memang. Ya kan? 1, Tuhan tidak pernah, Allah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub itu tidak pernah bicara mengatakan Yesus adalah Tuhan. Betul apa tidak? Ya. Tidak pernah ada tertulis. Yang kedua, ya kan? Dalam Roma dikatakan bahwa kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Betul apa tidak? Ya, terus. Yang ketiga, memberikan opsi. Poinnya aja lah. Hah? Poinnya aja. Ya, poinnya aja adalah poinnya adalah Anda boleh buktikan omongan saya gitu loh. Kita harus belajar dari nenek moyang kita gitu loh. Nenek moyang kita aja itu jatuh dalam dosa karena 3 hal tadi ini. 1, meniadakan firman Tuhan. 2, menambahi firman Tuhan. Yang ketiga, memberikan opsi sama firman Tuhan gitu loh. Anda bisa buktikan semua surat dalam Perjanjian Baru, baik Injil itu sendiri, bahkan kitab Wahyu itu sendiri boleh dicoba dalam 3 hal ini. Kalau dalam 3 hal ini mereka lolos, maka itu dikatakan firman Tuhan. Tetapi semuanya tidak lolos dari ini gitu.
semuanya perkataan Paulus, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Lukas itu nggak lolos ketiga hal ini gitu loh. Kenapa sampai nggak mau belajar dari nenek moyang kita gitu loh? Nenek moyang kita itu jatuh dalam dosa karena hal ini gitu. Betul nggak? Kalau saya ngomong sama sampean. Ya, lanjutkan. Oh, Mas Bambang. Halo. Ya. Kalau alasannya itu, kalau alasannya Hawa itu dia jatuh dalam dosa karena menambah ayat, mengurangi ayat, maka Yesus bisa termasuk pendosa juga dong. Karena Yesus berkata begini di dalam Lukas 24 ayat 46 ya. Ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah itu ada tertulis di mana? Itu dicari sampai kepalanya botak, nggak ada itu. Berarti Yesus masuk juga dong kena dosa ini. Nambah kan, ayat kan gitu. Itu kan yang mengatakan kan bukan Yesus sendiri, Pak. Tapi orang lain. Orang lain. Iya. Kan harus tahu, ya itu kan bukan kata Yesus, tapi kata orang lain. Tapi di atas namakan Yesus. Ya terserah, kan suka-sukanya orang itu. Kan saya kan bilang gitu loh. Iya. Boleh diuji 3 hal ini gitu loh. Apakah Allah yang berfirman? Apakah Allah yang menyuruh kamu menambah firman? Ataukah Allah yang menyuruh kamu memberikan opsi sama firman Tuhan? Nggak ada, Pak. Ketiga-tiganya itu nggak ada lolos. Baik Injil maupun surat-surat Paulus, surat apapun sama kitab Yahudi itu nggak lolos semuanya gitu loh. Betul sekali. Tapi mohon supaya pertanyaan berat seperti ini jangan diajukan ke pendeta agung, karena pendeta agung ini memang spesial untuk menginjili hewan. Oh ya, maaf. Materi ini Bambang Nurseno aja nggak bisa jawab, Bang. Iya. Maaf. Saya minta maaf. Ya, jadi kalau mau bertanya ke pendeta agung seputar hewan gitu, karena memang dia spesial itu. Ya, saya minta maaf. Ya, saya aja susah untuk menjawabnya. Ini berat kali materinya. Saya mau tanya lagi. Ya. Sama Agung. Inilah pendeta Agung. Bagaimana ya? Udah kabur orangnya? Mana? Orang nggak ada parunya mukanya kok udah kabur. Itu makanya aku bilang materinya terlalu berat. Masalahnya Pak Bambang itu nusuk sekali pertanyaannya. Terlalu berat. Aku tadi mau bertanya gimana sih ngijilin uket-uket ini? Lah kutu air aja diinjilin katanya. Nah, kalau uket-uket gini Bang Juma, ini kesulitannya kita orang Kristen mendakwai uket-uket kan. Kan pertama jadi uket-uket, jadi jentik. Terus keduanya jadi ini. Kan berubah jadi nyamuk. Nah, dua makhluk yang berbeda karena bisa bermetafora ini. Terus nginjilinnya gimana ini? Metamorfosis. Ya. Metaria sonata. Betul. Aduh, sampai kabur orang. Di sini ada Bang David Israel, mungkin bisa menanggapi tentang sahabat kita tadi, Mas Agung. Kaitannya dengan Markus 16 ayat 15. Silakan Bang David. Mumpung ada pertanyaan dari Mas Bambang tadi tuh. Luar biasa tuh pertanyaannya. Tampar kiri kanan itu pertanyaan. Silakan Bang David. Saya jadi keseret juga ke sini ya. Padahal udah janjian sama Pak Dekinya nggak ada. Ini Bang, lagi makan malam dulu. Kita tidak tahu itu Pak Deki. Mas Agungnya udah datang lagi tuh. Oh ini, mungkin tadi kelas koneksi. Ya, silakan Bang Zul, ada yang mau ditanya? Iya, ini mau tanya sama Agung itu. Gung, kamu tahu nggak uket-uket? Mas Agung? Ada nyamuk lah. Waktu uket-uket itu kita injili, terus dia berubah menjadi jentik nyamuk. Ini gimana nginjilinya? Soalnya itu ada 2 makhluk di sana itu. Balik ke situ lagi. Nggak bisa habisnya di situ ya. Aku sugi, saya kepilih hiburan loh. Ampun Pak T, ampun.
Sekali-sekali. Pertanyaannya Bang Jul itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah. Mas Agung, boleh saya nanya sedikit aja? Ini nggak ada sinyal, makanya keluar. Tanya apa? Mungkin dalam perjalanan Mas Agung menginjil di binatang-binatang. Apakah Mas Agung kan di Jakarta ya? Di mana? Jakarta ya? Mas Agung di mana? Oh, di Surabaya. Beli aku di Jakarta. Oh, Surabaya. Apakah pernah masuk ke kebun binatang, Mas Agung? Pernah. Nginjilin apa aja di situ, Mas Agung? Bukan di kebun binatang sih, taman safari. Oke, taman safari. Turun atau gimana di mobil? Turun mobil. Coba diceritakan Bang. Misalkan hadapin badak, singa, gitu. Nginjilin apa namanya? Yang ada tanduknya itu, yang besar itu. Apa? Yang kerbau. Kerbau atau apa itu ya? Kanguru. Putih-putih itu. Rusa kali ya, rusa. Yang putih, warna putih itu, Gong. Hah? Yang warna putih itu. Warna putih. Iya. Putih ada tanduknya, itu angsa. Astagfirullah. Dewa tobat. Angsa ada tanduk itu. Yang paling ini oke. Yang paling seru pas aku nginjil yang mana? Misalkan dari singa, harimau, gajah atau apa? Rusa. Yang paling seru. Terus ikan duyung. Rusa. Paling enak nginjili kanguru, Gong. Kamu masuk ke kantongnya itu sambil ngomong dari situ. Aduh. Astagfirullah. Iya, coba cerita Mas Agung gimana? Coba kalau menginjili gimana Mas Agung? Caranya. Caranya gampang. Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan segala buat kalian. Bisa kalian makan, sehidup. Tuhan pelihara kalian. Malah aku dikejar. Serius, dikejar minta makan maksudnya. Soalnya aku bawa wortel. Oh, iya. Makan. Untung aja nggak dimakan Mas Agung ya? Iya. Kalau nggak gitu, udah dicuekin kali. Iya. Mas Agung. Lanjut. Kalau kita, Mas Agung boleh menulis buku panduan untuk para pendeta-pendeta untuk menginjili binatang, agak berapa buah buku boleh ditulis sebagai untuk jadikan panduan? Satu buku cukup lah. Ide yang bagus itu. Satu buku di cover dibanyakin udah cukup. Berapa muka surat boleh Pak Agung tulis bagaimana untuk menginjili binatang? Ini lagi saya kaji. Tapi kalau saya keluarin nanti jadi orang nggak percaya, takutnya begitu. Boleh tak kita sepakat mengangkat Pak Agung sebagai Rasul Bani Binatang? Nabinya binatang. Rasul lah. Boleh lah. Kalau lihat perjalanan Mas Agung ini kayak Nuh ya. Iya. Yang ngajak binatang ngobrol kan. Iya, kalau di Islam nih Sulaiman dong. Bicara dengan binatang. Ya kalau di Islam ya. Kan begitu Mas Agung. Ya. Boleh tanya nih Pak Agung. Boleh. Waktu menginjilin di Taman Safari, ada berapa binatang yang jadi itu Kristen setelah diinjili? Ada 5 ekor.
Oh, cuma dapat 5 ekor. Iya. Itu yang jawab itu. Lari. Oh. Iya, sambil makan dia jawabnya. Oh, misalnya binatang apa aja tuh? Rusa, ketemu rusa saja. Kan Kalau rusa kan didekatin boleh, yang lainnya nggak boleh. Terus gimana kalau rusa, kalau dia menerima itu penginjilan itu? Suara rusa Ya, seperti apa ya? Dia cuma mengangguk-angguk saja. Oh gitu. Iya. Sambil bersuara gitu. Kayaknya ini orang pertama ya yang berhasil menginjili binatang ini Pak Agung ya. Bukannya rusa itu udah diinjili sama Santa Claus. Ya kan sampai bisa terbang sama Santa Claus itu tertulis di mana, Agung? Santa Claus itu di dalam Bibel. Ada enggak, Agung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi nih, Tuhan masuk YouTube. Boleh saya nanya sama Agung? Enggak, saya mau nanya dulu sama Agung nih. Santa Claus itu ada tertulis dalam Bibel enggak, Agung? Menurut sampean ora. No, kok malah takon aku harus takon karo awakmu kok. Enggak ada lah. Amal kita enggak ada. Oh, jadi itu tokoh-tokoh fiksi gitu ya? Tokoh yang digunakan anak gitu atau gimana itu tuh? Ya, tokoh dalam anak aja itu sebenarnya. Bisa ditahan dulu ya, saya mau bicara ini. Harap yang memakai nama-nama yang provokatif diganti namanya ya. Jangan memakai nama-nama provokatif. Saya peringatkan sekali lagi ya. Itu ada yang hand raise memakai nama yang provokatif itu. Tolong CEOs nanti kalau ada nama aneh-aneh diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan, di-kick saja. Silakan dilanjut, Mas Sugi dan lainnya. Terima kasih. Itu soal Santa Claus ini kan seolah-olah ada seperti tokoh nyata gitu ya. Dia datang pada waktu malam Natal ngasih hadiah sama anak-anak. Dan itu diterima oleh anak-anak seolah tokoh betulan begitu loh. Ini apakah tidak suatu pembodohan terhadap anak-anak begitu? Padahal di dalam Bibel pun tidak ada tertulis kan, Gong? Nah, menurutmu bagaimana itu, Gong? Menurut saya, Santa Claus itu ya semuanya memberi hadiah itu supaya anak-anak itu senang, sukacita, tidak cemberut. Gitu. Ya enggak, Mas Bro? Iya, tapi Bro, kan Mas. dibodohi ya. Seolah-olah apa namanya ya? Ada betulan Santa Claus itu naik rusa bagi-bagi hadiah seperti itu. Kalau Santa Claus dalam kisah nyata itu ada. Itu hidupnya naik rusa gitu, Bang. Iya, rusa bisa terbang seperti naik itu. Rusa gitu. Mungkin ada. Baru mungkin ya Pak Agung, baru belum nyata ya. Karena aku sendiri nggak pernah melihat rusa terbang bersama Santa Claus, itu nggak pernah. Mungkin Mas Agung temannya Santa Claus yang hitam itu siapa namanya, Mas Agung? Siapa ya? Aduh. Masih sudah. Peri hitam. Peri hitam, Om. Ya, tungguin. Mas Agung, boleh nanya sesuatu yang sangat-sangat prinsip. Ini loh Mas, udah pernah ketemu Yesus nggak? Sudah. Itu usia berapa tahun? 13. Oh, 13 tahun ketemu Yesus. Ya. Yesusnya datang pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah. Bahasa Indonesia lah.
pakaian apa dia pakai, baju batik atau baju koko gitu. Baju kemuliaannya lah. Ya, maksudnya pakai kemuliaan itu kayak pakaian Superman atau kayak mana? Pakai baju putih. Yang terus dia itu berkilau seperti matahari bercahaya. Oh gitu. Dia apa pesannya, Gung, pada saat ketemu dengan Yesus? Pesannya cuma satu. Apa katanya? Pesannya satu. Beritakanlah Injil kepada dunia. Gitu. Ya, sampai itu yang menyebabkan Mas Agung injili ayam gitu ya. Termasuk segala makhluk. Segala makhluk. Ya, itu kan kalau dilihat dari penggambaran teman-teman, ada yang bilang Yesusnya itu kribo, ada yang matanya sipit, ada yang katakan gondrong. Yang datang ke Mas Agung yang kayak mana, Mas? Kenapa? Yang datang ke Mas Agung itu Yesusnya yang kribo atau yang rambutnya lurus, girang, wajahnya bersinar seperti matahari terang. Oh, bisa dipandang itu, Mas? Kalau mukanya nggak bisa dipandang. Dia nggak berpesan, Mas Agung, jagalah kebersihan. Enggak. Oh. Itu kan pengajaran secara manusia. Berapa lama tatap muka dengan Yesus? 5 detik. Sudah menghilang. Wih, cepat kali. Jangan sampai itu hanya burung merpati. Bukan. Serius. Dari mana tahu kalau itu Yesus? Seperti Tuhan Yesus juga pernah bermimpi lewat saya. Maksudnya Tuhan Yesusnya yang bermimpi gitu? Bukan. Saya bertemu Tuhan Yesus lewat mimpi. Coba ceritain dong. Kalau lewat mimpi seperti ini. Kayak mana ceritanya? Beritakanlah Injil dan bawalah sesuatu kepadaku. Ya, artinya itu bawalah jiwa-jiwa kepadaku, selamatkanlah mereka dalam namaku. Itu pesannya. Oh, itu yang membuat Mas Agung injilin hewan-hewan gitu ya? Ya, bisa jadi begitu. Jadi ketemu secara nyata hanya 5 detik? Ya, itu aja waktu berdoa. Dia pakai sendal, sepatu? Enggak. Separuh badan, setengah badan. Enggak kelihatan kakinya? Iya. Pakai jam tangan? Enggak. Ada tato? Enggak. Anting-anting? Tangannya? Astagfirullah. Tangannya bolong enggak? Iyalah. Oh, berarti cacat dia. Enggak pakai anting. Jangan-jangan cuma ketemu KTP-nya Yesus ini, setengah badan fotonya. Iya. 4 kali. Jangan-jangan foto setengah badan. Mau percaya apa enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya. Saya baru, jadi saya mungkin belum mengerti terlalu ngerti tentang aturan, tapi saya sudah nyimak selama 1 bulan ini. Jadi saya tadi minta sama Pak Zul itu untuk dimasukkan. Ya langsung aja, nanti saya coba nyimak, mungkin saya masuk kembali. Iya. Jadi Yesus yang datang itu Mas Agung memperkenalkan diri, nyebut nama gitu, atau hanya Mas Agung aja yang menyangka bahwa itu Yesus?
Mas Agung. Mas Agung, lagi nginjilin kucing ya? Apa sih kucing? Pas ketemu Yesusnya perkenalkan nama atau gimana? Ini kalau nggak salah siapa ya? Pertamanya saya yang bertanya. Siapakah kau Tuhan? Ya, siapakah kau? Akulah yang kau sembah. Oh, akulah Yesus yang kau sembah gitu. Habis itu dia pergi? Ya, pergi. Menghilang langsung atau loncat-loncat atau kayak mana, Mas? Yang menghilang. Enggak pakai loncat-loncat gitu? Enggak. Pas menghilang, menghadap atau membelakang? Nah. Enggak lihat belakangnya, pundaknya enggak lihat? Enggak lah. Mana tahu bolong? Kenapa? Mana tahu bolong belakangnya? Enggak, sendal bolong kali. Oke, gini, ini boleh bang sebentar aja bang. Ya silakan bang. Tadi soal sundel bolong kan itu, makhluk atau apa? Sundel bolong, Agung. Sundel bolong itu sebenarnya dia itu bukan makhluk, tetapi arwah yang penasaran yang sudah menyakiti dia, sama seperti makhluk yang lainnya. Seperti contohnya orang yang ditabrak ya, terus orangnya kabur, orangnya gentayangan di situ, begitu. Bukan makhluk? Iya. Makhluk bukan itu, Mas Agung? Termasuk makhluk enggak ya? Oh makhluk, diinjili enggak sama Mas Agung? Enggak lah. Malah aku suruh. Apa enggak? Diinjili sih iya. Oh diinjili iya juga. Ya, karena aku bilang gini. Sembahlah dia, yaitu Kristus, langsung menghilang. Tapi jujur, aku nggak pernah pernah melihat setan ataupun apa. Ya. Oke. Mas Iman di mute dong Mas. Terus gimana Mas Agung? Tutup barusan. Oke teman-teman Kristen yang ada di live comment, naik dong. Biar ada yang temanin ini Pendeta Agung. Jangan cuman keluar-keluar di live comment aja, silakan. Yang namanya Piko itu naik, silakan ditunggu di sini Mas Piko. Iya benar. Jangan cuman di ini ngaco aja di live comment. Naik sini. Emang cuman satu ya Agung, cuman yang Kristen ya? Yang lainnya takut kayaknya Bang. Oh gitu. Ada Pak David, ada Pak David Israel. Ada yang bilang kita edit, kita rekayasa. Enggak ada rekayasa. Waalaikumsalam. Iya, takutnya begitu. Jangan sampai salah paham. Ini real, tidak ada apa? Ini real demi Allah, tidak ada editan, enggak ada rekayasa di sini. Jadi buat yang non Muslim jangan sampai ada warahmatullahi wabarakatuh. Prasangka yang negatif ya. Benar nggak Bang? Ya, kecuali kalau Kristen itu tidak mudah untuk dipatahkan menggunakan gospel, mungkin ada kemungkinan rekayasa. Tapi kan nggak ada yang berat dari kalian untuk kita dudukkan di dalam pengajaran tentang ya, jadi jangan bilang rekayasa. Iya Bang, yang baru nanti setelah mungkin acara bisa perkenalan gitu. Mungkin ngomongnya satu-satu dulu ya. Pak Rizky Bro sama Sokaking sebentar ya, tahan dulu. Kita ngobrol setelah ini. Silakan Bang Juma dilanjut. Ya, jadi teman-teman yang di live comment silakan naik ya. Kita ada kirim linknya.
silakan. Yang atas nama siapa tadi, Piko, terus kemudian Julia Leha. Silakan ke sini, kita dialog baik-baik. Kita buktikan duluan mana diciptakan kandang domba atau Tuhannya, Yesus. Jadi tidak ada rekayasa di sini. Kalau Anda sudah bisa memaparkan duluan Yesus diciptakan dari kandang domba, nah itu baru Anda cerdas. Silakan naik, kita dialog baik-baik. Ini kenapa ada Mas Agung, ya, kita ajak dialog, karena saking tidak adanya Kristen yang berani nongol di sini. Ngerti ya? Kalau perlu Pak Bambang Nurseno ajak ke sini, nah. Jangan cuma ngumpet di belakang jemaat. Jangan cuma bisa keluar di depan gereja gitu, di depan mimbar. Sekali dong, tampil supaya jemaatnya tahu Anda memang hebat. Nah, gitu ya. Teman-teman yang ada di live comment jangan dikira ini rekayasa. Ini benar-benar nyata ini, tidak ada yang direkayasa di sini. Oke, teman yang lain lanjut. Aku, Bang. Ya. Tapi menurut aku, Bang Agung itu lebih hebat dari Pak Bambang. Mau dia berani. Oh iya. Injili makhluk. Ya itu betul. Dia Pak Bambang cuma bisa nginjilin yang bisa kasih perpuluhan. Nah, kalau Agung injilin hewan tanpa perpuluhan, itu baru hebat. Ikhlas dia, ikhlas. Ikhlas, betul. Itu baru ajaran kasih. Nah, injilin sapi tadi, injilin kodok, cumi, apa? Nggak perlu pakai channel ya. Nggak punya channel ya. Nggak perlu channel, nggak perlu dibikin YouTube apa, Mas Agung. Hebat. Kalau seperti Bambang Nurseno itu kan cuman bisa nipu jemaat, katanya di dalam surah Yasin ada nama Paulus. Wah, bahlul. Oh, jawab Bang Zulkifli. Ayo Bang, dilanjut Bang. Nih, kita sudah kirim linknya kok. Kita tunggu Bang. Kalau dia naik memang ini undang si Jamal ke sini. Jamal siapa, Mas Agung? Grup itu, nggak tahu Jamal siapa namanya. Assalamualaikum, Ustadz Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Purwokerto, Jawa Tengah. Masya Allah, alhamdulillah. Salam kenal Bang. Ya, mau nyimak dulu kalau Mas Agung ini adik-adik saya dari sejak grup di WA dari beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini nggak ada rekayasa. Saya sama Mas Agung sering marah-marahan. Guru Dasugi tahu itu. Bahkan dulu saya sering nggak ada untungnya juga kalau rekayasa kan? Iyalah. Iya dong. Ngapain rekayasa nggak ada kerjaan? Nggak seperti di channelnya siapa, Manuk Bulu Manuk atau siapa namanya. Bulu. Semua rekayasa semua. Kalau di sini nggak ada rekayasa nggak butuh. Reka saya. Bang Juma, kenapa nggak tanya langsung aja ke Pendeta Agung? Uhti lah yang tanya gitu. Mana tahu bisa ketemu di Bali nanti sama Agung pendeta ya? Dia selesai S2 teologi. Ini sekarang lagi nyusun apa gitu. Dia sedikit lagi selesai S3-nya. Menurut pengakuan dia. Ini saya dengar dari tadi umurnya juga masih muda apa gimana? Apa benar atau saya salah dengar nih? Iya. Masih muda Bang. Masih muda. Berapa umurnya Agung? 30. Oh 30 ya udah lumayan lah, udah dewasa lah. Kita beristri belum Gong? Boleh bicara nggak saya? Boleh, silakan Bang, silakan. Ya, maaf ya Ustadz Jul ya. Silakan saya Bang. Mau nanya ke Pak Agung nih, katanya pernah ketemu Yesus ya? Iya. Ya, di mana ketemunya? Sebentar ya. Oke. Dia tanya apa tadi? Katanya Mas Agung pernah ketemu Yesus.
Ya, terus saya tanya, ketemunya itu di mana? Waktu berdoa di rumah. Oh, di rumah. Dia muncul begitu saja atau hanya hayalan? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu real atau bayangan? Bukan bayangan. Secara berarti nyata ya? Ya. Jujur aku nggak pernah lihat. Hah? Jujur aku nggak pernah lihat, tapi pernah nampak sekali dengan mata telanjang. Iya, terus tahu itu Yesus gimana? Katanya nggak pernah lihat. Dan dia juga pernah nongol waktu bermimpi. Di mimpi itu aku bertanya, siapa kamu? Akulah dia yang kamu sembah. Oh gitu. Terus dengan mimpi, dengan real yang ketemu terakhir, sama nggak bentuknya? Sama. Fisik ciri-cirinya? Iya, sama. Sama ya? Sama. Terus dia bilang apa sama Mas Agung? Dia bilang, beritakanlah Injil. Kenapa? Beritakanlah Injil. Oh, beritakanlah Injil, kata Yesus ya? Ya. Menurut Mas Agung, ini Yesus ini siapa? Menurut saya, Yesus adalah Tuhan. Oh, Tuhan. Tuhan ya. Bukan manusia. Di Alkitab dijelaskan 100% manusia, 100% Tuhan. Waduh, ada dua kepribadian di situ. 100%, 100%, ya. 200% nih. Ya, 200%. Saya dikatakan. 200%. Oh, gitu. Saya baru dengar ada 200%. Yang saya dengar 100% doang. 200% gimana baginya ya itu? Nah, itu tadi. Setengah manusia, setengah Tuhan. Jadi dia fungsinya dua gitu? Ya, ketika di bumi dia menjadi manusia. Itu yang saya. Oh gitu. Ketika dia manusia, ketika dia di langit jadi Tuhan gitu. Yes. Terus kalau misalnya dia ada di langit, di bumi, di langit siapa yang jaga? Di langit cuma ada malaikat. Oh, Tuhannya udah ke bawah soalnya ya? Ya. Terus nggak ribut tuh malaikat di atas kalau misalnya Tuhannya di bawah? Enggak. Taunya nggak ribut dari mana? Karena malaikat yang menjaga Kenapa? surga. Malaikat yang menjaga surga. Oh, nama malaikatnya siapa? Kalau boleh tahu Mas Agung? Malaikat itu banyak ya. Kasih tahu aja satu namanya. Penjaga surga itu siapa? Satu nama yang saya tahu itu malaikat Mikael. Hah? Mikael? Yang memimpin segala malaikat di surga. Oh gitu, ya. Jadi Mas Agung sebelum ketemu Yesus secara fisik, ketemu langsung, pernah bermimpi dulu ya? Ya. Mimpi baru ketemu. Terus begitu ketemu sama nggak yang disampaikan dengan mimpi itu? Sama. Sama. Iya. Dia suruh menyebarkan katanya agama Kristen gitu. Ya. Itu poinnya. Itu poinnya. Oh. Iyalah. Ya, saya Ustaz juga Zul pernah mimpi ketemu Yesus, tapi kalah dia sama saya bilang kamu gitu. Ya Allah, yang ngaku Tuhan sama saya kan. Waktu itu saya itu mimpi tapi ya lewat gitu, diajak oleh sosok seperti yang kamu cerita itu ke atas bukit letak kiamat itu. Ketakutan saya, ikut aku, kamu akan selamat, akulah jalan kebenaran, kata dia kan, akulah Tuhan. Saya bilang, kamu iblis, sebab namanya Tuhan pernah nampak oleh mata, kabur dia, Gong. Nah, menurutmu sosok yang menemui saya itu iblis apa Yesus betulan, Gong? Iblis lah. Hah? Iblis dong. Tapi sosoknya sama dengan yang dilihat Agung itu. Mas Agung yang ditanya, Mas. Yakin kamu? Yakin. Persis. Ngapain saya dusta? Orang Muslim nggak boleh dusta, gue. Yakin 2014 itu saya mimpi itu. Baru saja kalau kamu kelas waktu berapa? Umur 13 tahun. Saya 2014 kemarin itu belum lama.
Bedanya yang datang ke Gurunda Sugi itu pakai tato kupu-kupu. Iya, betul. Betul, saya bilang, dia ngaku. Ngutip Yohanes 6 ayat 14 itu, kami iblis, saya bilang. Namanya Tuhan tak pernah nampak. Jadi saya ini di dunia mimpi debater, di dunia nyata debater gitu. Betul, saya mimpi ketemu Yesus. Saya bilang iblis kabur dia. Karena di dalam Alkitab sendiri kan dikatakan bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan-jangan yang kamu jumpai itu sosok yang saya jumpai juga, kan begitu. Karena ciri-cirinya sama, Gung. Makan. Ada garansi nggak, Gung? Ya, makan. Ada garansi nggak di dalam Bible itu Yesus menjamin bahwa kalau orang mimpi ketemu Yesus itu Yesus asli, iblis tidak bisa menyamar gitu, Gung? Habisin. Oh, itu Agung lagi ngobrol sama binatangnya. Iya, malah ngobrol sendiri diajak ngobrol.